Mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Jadi kita akan membuka pertanyaan untuk teman-teman yang sudah Silakan. hadir siang hari ini. Jadi untuk teman-teman yang memang mau bertanya dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama, prodi serta fakultasnya. Silakan. Oke, boleh buat teman-teman yang mau bertanya. Oke, itu ada. Oke, boleh mungkin dari Mas yang itu dulu. Oke, boleh. Ya, sebelah kanan dulu. Itu dulu nggak apa-apa. Ya boleh, nanti ke sini. Yang jaket biru. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin perkenalkan diri, Prof. Nama saya Aditya Nurrizar Faras. Saya berasal dari Fakultas Teknik. Mungkin program studinya juga cukup panjang nih, Prof. Saya dari D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung, Prof. Dulunya D3 Teknik Sipil. Iya, betul. Ya, terima kasih untuk tim Sigma TV yang sudah mengadakan audiensi untuk berbincang bersama Prof. Saya pertama-tama ingin merespon dulu Prof terkait yang tadi mungkin ada ulah-ulah nakal lah ya dari mahasiswa yang tidak menjaga fasilitas dan lain sebagainya gitu. Saya cukup Prof, satu prihatin, cuman saya juga ingin membantah Prof karena kami dengan keterbatasan alat ketika kami ini Prof, praktek teknologi beton. Kita itu berapa kali di daerah parkir tuh di belakang Fakultas Teknik itu sering kita yang ngecor gitu Prof, sisa-sisa dari praktek, sisa-sisa dibuang kan jadi sayang kita cor gitu. Jadi saya cukup sedikit tersinggung juga kalau misalnya nggak semua kok Prof, saya mau jadi representasi yang tidak kok gitu. Itu pujian juga salah satunya. Terus juga terima kasih, selamat buat 2 periodenya Prof. Semoga amanah dan dapat lebih baik lagi. Namun seiring berjalannya waktu bagaikan pohon semakin tinggi semakin kencang juga kan angin menerpa Prof. Saya di sini sebagai mungkin jadi penyambung lidah dan juga saya juga di sini ingin berbicara terkait tentang infrastruktur. Infrastruktur itu menurut saya tidak hanya yang kita lihat sebagai bangunan monumental saja seperti gedung-gedung yang sudah dibuat. Tapi ada yang lebih fundamental menurut saya itu yaitu birokrasi Prof. Saya di sini cukup sentimental untuk menyampaikan ini Prof. Karena saya mahasiswa semester 7 di semester 121 ini Prof. Namun cukup disayangkan terkait birokrasi. Ini menurut saya privilege juga karena saya kebetulan kesulitan untuk membayar. Sedangkan kampus menyediakan fasilitas untuk mengajukan keringanan Prof. Betul seperti itu kan? Seperti penundaan sampai semester depan dan lain sebagainya. Cuman yang saya sangat sayangkan Prof, ini saya sendiri yang ngurus dan akhirnya saya banyak berbicara dengan teman-teman senasib khususnya di Fakultas Teknik. Ketika saya mengurus, saya itu sudah lebih awal dari teman-teman. Saya ini saya cerita dikit aja. 12 Agustus kemarin, sebelum PKKMB bahkan, saya sudah menyerahkan semua yang harus diserahkan ke pihak fakultas langsung Prof. Mungkin ini autokritik juga ya buat fakultas saya. Jadi alhamdulillah bisa ketemu Prof langsung, biar jadi bahan audit gitu nanti ke depannya. Saya setelah menyerahkan, berkas sudah lengkap dan sebagainya, saya terima kasih dengan pihak Adkesma dari prodi saya, dari Hima saya. Itu selalu memfollow up itu. Sampai akhirnya di penutupan tanggal 12 September kemarin. Maksudnya keterangan saya lolos atau tidak. Saya kecewa karena saya dapat info ada kata-kata yang sampai sekarang saya tidak mau ingat. Itu tidak profesional sekali, telisut atau apalah itu yang disampaikan oleh pihak fakultas. Ini kan menurut saya itu fondasi profesionalisme itu adalah seperti itu Prof. Nah saya merasa saya dikecewakan karena dari pihak fakultas dibilangnya saya ini saya sudah mengajukan. Nah ini minta konfirmasi nanti sama Prof ya. Saya sudah dari pihak fakultas saya sudah mengajukan namun saya gagal seleksi. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk yaudah plan B-nya kamu cuti gitu meskipun di hari akhir. Saya dengan berat hati di semester ini bahkan saya sudah magang Prof. Saya untuk prodi saya itu 2 kali magang Prof. Kemarin saya magang, sekarang magang lagi. Saya sudah magang. Ini juga ada kaitan terkait teaching factory tadi Prof. Saya hampir menjadi jembatan untuk MOU dengan Waskita Beton Prof. Waskita Beton betul. Sebagai tadinya kalau misalnya semuanya ini berjalan dengan lancar, saya bisa buat KRS-nya, KRS semester 7 ini bisa saya serahkan beserta teman-teman saya. Itu saya bisa masuk ke prodi, fakultas, mungkin ke universitas juga. Nanti
Waskita Beton itu bekerja sama seperti halnya kampus-kampus yang sudah bekerja sama seperti Unsud dan lain sebagainya. Namun gagal karena ya birokrasi yang berbelit ini. Tapi saya tidak pantang menyerah, saya coba berusaha sampai saya melakukan audiensi. Saya tadinya melibatkan atkesma sampai fakultas. Itu tidak membuahkan hasil, akhirnya saya mencoba sendiri ke rektor 1, rektor 2. Namun semuanya seperti ini Prof, bola yang dipingpong Prof. Saya disuruh balikan lagi ke fakultas dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya tahu di final emang ternyata data saya tidak dikirim. Itu cukup miris bagi saya karena sampai detik ini aja meskipun saya tidak aktif sebagai mahasiswa, saya masih ikut perkuliahan Prof. Karena menurut saya pendidikan itu tidak membuat kita jadi kaya Prof, tapi membuat kita berpikir. Seperti itu. Mungkin Mas, itu keluh kesah saya, terima kasih. Boleh saya ingin konfirmasi Mas. Siap. Tadi kan bilang cuti ya? Iya Prof. Berarti statusnya cuti? Jadinya cuti Prof, karena saya tidak tahu kalau misalnya ternyata data saya itu telisut gitu Prof. Itu dia. Ini yang saya kira tidak boleh terjadi harusnya ini. Coba waktu itu langsung ke saya, itu saya pasti akan turun langsung yang begitu. Jadi mohon nanti teman-teman kalau ada hal-hal yang sangat urgen kemudian tidak tertangani dengan baik, bersurat saja ke rektor. Itu biasanya menjadi perhatian. Karena disposisi rektor itu menjadi perhatian khusus dan urgen. Dan saya sudah bilang sebenarnya ke semua pimpinan di fakultas, unit, untuk layanan-layanan seperti itu tidak boleh ada yang istilah ketelingsut, diskriminasi dan sebagainya. Bahkan sebenarnya nyusul pun gak jadi masalah. Susulkan pun gak jadi masalah. Ini perkuliahan sudah berapa minggu ini? Alhamdulillah udah jalan 3 minggu hampir sebulan Prof. Aduh. Kalau misalnya belum status cuti sebenarnya Anda bisa berjuang itu. Cuma kemarin ke WR1, WR2? Siap, sudah Prof. Dan saya dikasih masukan dari pihak WR1, WR2. Saya sudah berbicara juga terkait masalah saya kenapa begitu. Bisa sebetulnya dibatalkan Prof. Cuman saya balik lagi ke fakultas. Padahal saya juga sudah ke Bakum. Bakum pun katanya kalau bersurat dari fakultas itu bisa dibatalkan. Nanti bisa diperjuangkan kembali. Namun saya nggak ngerti kenapa dari fakultas itu seperti mengambil jalan pintas. Langsung, Mas kamu nggak bisa karena kamu sudah mengajukan cuti. Kamu kirim WA kamu yang ke saya ya. Siap Prof. Nanti saya komunikasi ke fakultasnya. Siap Prof. Jadi hal-hal seperti ini saya kira memang harus ditangani dengan baik. Kecuali ada hal yang saya nggak tahu apakah Anda punya catatan apa-apa, itu lain persoalan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada punya catatan apa-apa, ya harusnya dilayani secara khusus gitu. Kalau ada hal-hal yang memang khusus ditangani. Oke Mas, makasih. Iya maaf, terima kasih Prof. Ya. Yang saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya maksud ngerusak itu yang gedung G tadi Mas, bukan fasilitas keseluruhan. Kalau gedung G itu memang kalau baru dibangun pun itu nggak lama, setengah tahun, cobalah lihat sendirilah gitu. Ada bekas kaki, bekas apa kayak main taekwondo, karate, itu yang saya maksud. Kalau yang lain-lain ya ada juga yang begitu, tapi saya nggak singgung lah. Oke, silakan yang jaket biru. Oke, boleh mungkin mic-nya dioper ke sebelah sini. Ya Prof, perkenalkan nama saya Andreas Handi dari Lembaga Pers Mahasiswa Didaktika. Sebelumnya yang seperti mungkin kawan-kawan sudah tahu, beberapa hari yang lalu kampus menerbitkan surat edaran nomor 2005 tahun 2004 yang kemudian belakangan itu dicabut karena mendapatkan banyak protes dari mahasiswa itu sendiri gitu. Saya mau bertanya apa yang menjadi dasar terbitnya surat edaran tersebut, dan kemudian saya melihat bahwa belakangan ini kampus seakan menerbitkan peraturan tanpa melibatkan mahasiswa, sehingga kemudian di belakangan mahasiswa banyak yang kemudian memprotes peraturan seperti surat edaran nomor 25 tahun 2004 tersebut tuh. Itu edaran apa Mas? Tentang pelaksanaan kegiatan mahasiswa di luar kampus. Di situ banyak di luar kampus. Di dalam kampus, pelaksanaan kegiatan mahasiswa di luar ruangan, Pak. Maksud saya. Oh, di luar. Iya. Tanda tangan? Tanda tangannya Wakil Rektor 3.
Oke. Iya. Sekarang udah dicabut lagi? Udah dicabut, Pak. Oke. Terus yang menjadi esensi untuk disampaikan apa? Kenapa kemudian ya peraturan yang ada itu Tidak melibatkan mahasiswa dan kemudian di belakangan menimbulkan polemik, itu yang saya tanyakan. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Kalau latar belakangnya mungkin saya tahu, tapi kalau prosesnya saya tidak tahu. Jadi kalau Anda mengadakan kegiatan, misalnya ada panggung ya, musik ya, panggung musik di Terbuk, terutama di Terbuk. Ada yang Batavia, misalnya tes mobil lah gitu, kan maunya malam tuh kan, ada Batavia nggak di sini? Kalau ada, itu jam 10, jam 11 gitu. Dengan suara bising, kira-kira siapa yang terganggu? Apakah dosen? Apa masyarakat sekitar? Masyarakat sekitar. Di Daksinapata itu banyak orang tua. Salah satu di antaranya adalah Sri Edi Swasono, Profesor Dr. Sri Edi Swasono, istrinya Bu Mutia Hatta. Ada yang lain-lain, ada neneknya, ada dari bahasa Indonesia? Ada nggak dari bahasa Indonesia? Bu Fatiati Murtado, ada yang kenal EPS? Nggak ada ya. Nah itu neneknya tinggal di sini. Neneknya tinggal di sini. Jadi kalau dardor sampai malam lewat jam 9, itu pasti WA nyampe ke saya. Nyampe ke saya. Nyampe ke Bu Fat. Terus omongannya kadang-kadang keras sekali. Nah kalau seperti itu kan kita nggak bisa tinggal diam, maka perlu ada pengaturan, ya. Cuma sampai jam berapa, ya sampai jam berapanya ini memang bisa didiskusikan. Dulu zaman saya WR2, ada WR3-nya Pak Abdul Syukur, itu juga ada edaran sebenarnya. Ada edaran sebelum COVID. Sebelum COVID. Ya, COVID itu kan 2020 ya. 2020. Saya jadi direktur 2019. WR itu sejak 2014 itu ada edaran juga. Jadi yang melatar belakangi keluarnya surat edaran itu karena saya meneruskan ke WR3 untuk mengondisikan. Yang terakhir kalau nggak salah Sigma ya. Ya. Iya kan? Iya Prof, kemarin terakhir. Iya, yang terakhir Sigma tuh. Ada tahapan tuh, baru kenceng banget, kemudian Pak udah dikecilin Pak suaranya kata Pak WR3 dikecilin. Tapi kalau nggak salah di titik jam 9 lebih ya, baru berhenti ya, baru berhenti. Nah seperti itu Mas, yang kita khawatirkan, mohon maaf yang kita khawatirkan, kalau orang-orang tua itu tidak terima, lalu dia menggunakan juga orang lain dengan cara kekerasan, jeleklah nama UNJ. Gitu. Makanya aktivitas-aktivitas di luar ruangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat itulah yang perlu dimitigasi, dikelola dengan baik. Nah cara mengelolanya ya silakan, itu diskusikanlah dengan pimpinan-pimpinan mahasiswa. Itu boleh, maka nanti insya Allah saya akan sampaikan ke Pak WR3 untuk mendiskusikan bersama-sama. Sehingga ada responsibility, ada rasa tanggung jawab dari semua mahasiswa. Dan itu disosialisasikan. Dan penjaganya memang saya, karena tinggalnya di pojokan kan. Jadi kalau misalnya ada WA tuh masuk ke saya, pasti saya dengan security. Kadang-kadang juga yang EBS, yang di sini rupa, itu kan di pojokan sana, ada dari EBS, dari sini rupa. Itu kalau yang dulu-dulu itu mereka tuh datang dari mana-mana di malam hari, lalu bikin pesta sendiri, main gitar, main musik sendiri, nggak inget waktu. Nah, dulu di Gedung G, tapi sudah berhenti Gedung G sekarang. Mungkin sekarang udah tobat semua kali, udah zikir semua. Seni rupa juga sekarang udah berkurang. Nah sekarang setelah zaman COVID selesai, panggung-panggung musik tadi. Ya panggung musik beberapa kali. Kalau yang dalam sini mungkin di plaza ya tidak terlalu terdengar mungkin.
Tapi kalau yang diterbuk itu, luar biasa. Terdengar keras, itu yang membuat protes. Jadi gitu Mas ya, jadi latar belakangnya kira-kira itu karena ada protes masyarakat dan kita juga harus menghargai masyarakat. Tapi tentang bagaimana membuat peraturan, apa isi peraturan itu silahkan didiskusikan. Bagi saya tidak ada masalah. Putusan bersama itu akan lebih baik daripada hanya putusan sepihak. Nah, nanti saya akan sampaikan saran kepada WR3 untuk dibahas bersama. Nah, dan kan ada forum Gedung G kan, ada BEM, ada forum Gedung G, ada juga ketua-ketua BEM fakultas. Saya kira diajak bersama aja. Kan kita semua masih waras kan, tidak akan kita akan ngotot-ngototan untuk hal-hal yang buruk. Saya yakinnya tidak ada orang yang memperjuangkan keburukan. Semuanya adalah untuk kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik adalah kalau secara manusiawi yang diputuskan bersama, mempertimbangkan kehidupan bersama. Saya kira itu. Oke, berarti setelah ini nanti akan ada diskusi bersama ya Prof mengenai SE untuk acara di luar ruangan tersebut. Ya, itu nanti kami akan minta Pak WR3 untuk mengumpulkanlah seluruh pimpinan mahasiswa ya. Dari BEM, MTM, Forum G, Gedung G, kemudian Ketua BEM Fakultas, silakan mendiskusikan cari terbaik. Dan itu menjadi komitmen kita bersama, termasuk prosedurnya. Saya kira itu. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Boleh untuk, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Prof, saya Lingga Fatel Albir, perwakilan dari teman-teman BEM UNJ, sekaligus menyampaikan aspirasi teman-teman BEM Fakultas juga dan seluruh mahasiswa yang terkendala mengenai UKT Prof. Melanjutkan pertanyaan dari teman kami yang ada di sipil, terkait ini ya Prof, terkait keringanan pada semester ini. Saya merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti keringanan dan alhamdulillah diterima. Namun nampaknya saya masih merasakan kesedihan bagi teman-teman yang tidak diterima. Kemarin ada banyak sekali prodi ternyata Prof yang memang kesalahan keringanan ini munculnya ternyata dari prodi masing-masing. Dari admin prodinya yang tidak menginput atau tidak mengupload berkas-berkas dari mahasiswa. Ini sungguh miris Prof. Ini bukan lagi sistem yang error karena kemarin saya dapat info bahwa sistemnya error, bukan lagi sistem yang error tapi ini adalah human error juga. Nah, salah satu fakultas yang sangat saya sedihkan adalah Fakultas Teknik Prof. Kami sudah melakukan audiensi ke WR2, kami melakukan audiensi ke WR1, sudah bolak-balik kami melakukan dan tetap saja tidak bisa untuk Fakultas Teknik ini dilanjutkan perkuliahannya gitu Prof untuk yang terkendala. Kemarin kami sudah berbicara dengan teman-teman Adkesma, advokasi Fakultas Teknik, bahwasanya ternyata memang Fakultas Teknik ada beberapa atau banyak ya Prof, mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT yang kemarin sudah mengajukan ke prodi dan fakultas. Ternyata memang kesalahannya bukan di si pengaju, tapi kesalahannya ada di prodi dan fakultas yang tidak mengupload. Namun yang sangat disayangkan adalah dari fakultas tersebut, dari wakil dekan 2-nya menyarankan untuk cuti Prof. Itu yang sangat kita sayangkan. Kami sudah melakukan kembali audiensi kepada Pak Fauzi ke WR2, namun dari WR2 pun tampaknya tidak bisa melakukan apa-apa. Nah ini hal yang disayangkan Prof. Bahkan yaitu Fakultas Teknik sampai sekarang mahasiswa yang terkendala belum bisa kuliah lagi Prof. Karena memang sampai saat ini pun wakil dekannya belum bisa ditemui. Dan saya dapat info baru bisa hari ini, entah bisa disampaikan oleh BEM fakultasnya kepada wakil dekan 2-nya atau tidak. Namun itu intinya Prof, ada memang beberapa fakultas yang disarankan untuk cuti Prof. Ini kan miris sekali. Seperti itu, terima kasih. Baik, makasih. Hampir sama ya saya kira masalahnya. Yang lanjut, yang biru ini. Ya, Assalamualaikum Prof. Nama saya Muhammad Ezra Hanif. Ya. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Kebetulan saya juga membaca teman-teman LPM Didaktika kemarin menerbitkan survei, ada sekitar 1.400 mahasiswa baru yang golongan UKT tidak sesuai gitu ya. Saya mungkin minta tanggapannya. Terus kemudian ada beberapa kabar juga bahwa khususnya teman-teman dari jalur penmaba
itu tidak memiliki akses untuk aju banding atau sanggah UKT-nya, sehingga cukup memakan beberapa korban ya, ada beberapa kawan yang memutuskan untuk tidak lanjut kuliahnya gitu. Minta tanggapan aja Prof. Oke, baik, makasih. Memang pelik ya tentang UKT ini. Satu sisi kita memang wajib memfasilitasi warga negara untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Harus itu. Karena itu adalah bunyi konstitusinya begitu. Maka pemerintah termasuk kepanjangannya adalah perguruan tinggi harus memfasilitasi itu. Tapi dari satu sisi perguruan tinggi juga diberikan atau tepatnya tidak diberikan daya dukung yang memadai untuk mendukung atau menunjang kewajiban memfasilitasi itu. Bahkan beberapa perguruan tinggi kalau di Jakarta mungkin agak mendingan ya, tapi kalau di daerah-daerah Kalimantan itu lebih menyedihkan sekali karena ada UKT yang enggak sampai 8, ada 5, ada bahkan cuma 3. Ada yang UKT itu tidak sampai 10 juta, ada hanya paling 4 juta paling tinggi, 4 juta, 5 juta. Ada yang seperti itu. Jadi itu kondisi Indonesia pada umumnya. Nah di Jakarta ini memang bervariasi. Dan ya kalau wilayah Jabodetabek menurut hemat saya kalau dari sisi pendapatan walaupun tidak menyeluruh tapi secara umum itu punya kemampuan untuk bayar. Nah hanya saja memang di beberapa kasus beberapa orang itu katakanlah tidak mampu. Nah ketika tidak mampu katakanlah dia mendapatkan UKT yang tidak sesuai. Itu yang dibilang tadi tidak sesuai. Nah tapi saya tidak punya data, jujur saja tidak punya data yang dikatakan tidak sesuai ini. Apakah UKT yang diberikan kepada yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan kemampuan sosial ekonominya? Itu pertanyaannya itu. Yang katakanlah itu sebagai sebuah kesalahan sistem di dalam penentuan UKT kita. Kalau ada seperti itu maka itu harus diperbaiki dan saya akan cek yang seperti itu. Atau ketidaksesuaian itu seperti yang saya katakan tadi, karena dia tidak input data sehingga sistem menentukan dia di UKT 6. Ya, UKT 6. Enggak 7, enggak 8, 6. Kenapa 6? 6 itu adalah angka keekonomisan bagi mandiri, kelas mandiri. Karena kalau di tempat lain mohon maaf apalagi UI, apalagi UGM, apalagi ITB, ITS pun yang di Surabaya itu kalau sudah klek UKT-nya segitu monggo, kalau mau daftar, kalau nggak mau ya nggak usah daftar. Rata-rata begitu di tempat lain. Tapi di kita jujur saja ini perdebatan juga di antara pimpinan. Ya, saya yakin termasuk yang mempertahankan prinsip humanisme ya. Tapi beberapa pimpinan yang lain itu kan ya pertimbangannya kebutuhan untuk pemeliharaan, investasi dan sebagainya sehingga kita jangan ada toleransi terhadap UKT. Salah satu tidak toleransi itu nggak usah ada masa sanggah lah, terserah mereka saja mau apa tidak. Ada yang berprinsip seperti itu. Seperti di perguruan tinggi besar lain, di ITB, UGM, IPB, kemudian ITS, Unpad, semua begitu. Kalau sudah ditetapkan berdasarkan pendapatannya UKT-nya sekian, ya silakan. Jadi tidak ada lagi mengatakan tidak sesuai dengan kemampuan. Karena memang kalau mengajukan datanya seperti itu, UKT-nya pasti sesuai dengan itu, by system. Nah kalau tidak sesuai, ini kita perlu telusuri ini tidak sesuainya kenapa. Apakah karena tadi tidak ngisi data atau karena kesalahan sistem sehingga error misalnya. Ya karena memang ya pernah ada juga ya begitu karena ya jujur ada yang pernah melalui saya, Pak ini kok saya kenapa ya UKT-nya jadi 8 kan tertinggi. Padahal kan saya pendapatannya sekian. Kemudian dicek, kemudian setelah dicek, oh ya ini kayaknya error, saat itu error.
Ya, jadi bisa jadi karena sistemnya error. Nah, kalau sistemnya error harus diperbaiki dengan menormalisasi sistem yang ada. Jadi nanti kami cek, Mas. Terima kasih informasinya. Ini yang 2024. Mahasiswa 2024. Oke, nanti kami cek karena secara khusus rapat khusus tentang UKT angkatan 2024 kita memang belum lakukan. Nah, kalau yang cuti-cuti tadi, yang dua penanya tadi, nanti saya coba komunikasi dengan FT. Tapi yang Mas tadi kuliahnya jalan nggak seperti yang jalan? Kuliahnya jalan. Oh, Anda diterima, ada teman ya yang tidak diterima ya. Oke. Memang jujur saja karena saya juga berangkat dari keluarga tidak mampu saat kuliah itu, saya selalu memperhatikan itu. Jadi jangan sampai ada yang tidak lanjut kuliah. Sejak saya jadi sekjur, kajur, dekan, WR2, selalu ada 1-2 tuh datang. Ya dulu ada anak IKK juga, orang tuanya ngerengek-rengek minta dibantu, nggak bayar, saya bantu. Ya bayar satu semester lah gitu. Saat itu ya sekian juta. Anaknya terbantu masuk, janjinya datang lagi. Ya sampai sekarang nggak datang. Tapi bagi saya hitung-hitung sedekah aja lah gitu. Jadi ada yang model-model kayak gitu. Nah tapi bagi kami sepanjang kami bisa bantu ya bantu. Nah setelah itu staf saya bilang, Pak yang gitu-gitu nggak usah dilayanin Pak. Orang-orang itu kadang-kadang cuma usaha aja itu Pak. Ya sudahlah, monggo dilayani aja. Nah kira-kira gitu ya Mas ya. Terima kasih informasinya. Nanti kami akan segera adakan evaluasi secara khusus terkait dengan UKT 2024 ini. Ya, sekian diskusi kita hari ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri agenda pada hari ini, mungkin boleh Pak ada closing statement atau harapan-harapan? Ya. Jujur, saya sebagai pimpinan UNJ mengharapkan mahasiswa kita berkomitmen untuk menjadi yang terbaik. Terbaik di fakultas, terbaik saat kerja, saat lulus nanti, dan kalau bisa terbaik untuk memimpin berbagai institusi yang ada di tingkat nasional. Itu harapan kita. Jangan ragu, jangan tanggung. Karena kalau dari sisi kapasitas kita sebenarnya enggak kalah. Hanya kadang-kadang merasa minder. Itu kelemahan kita. Kalau kita ketemu dengan mahasiswa UI udah besar duluan, ITB besar duluan, UGM besar duluan. Tapi kalau kita ketemu bareng-bareng berinteraksi sebenarnya sama saja. Oleh karena itu jangan pernah rendah diri ya namanya ya. Jangan pernah rendah diri, terus tingkatkan kapasitas kita. Dan secara khusus untuk UNJ kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada saya, sampaikan saja. Saya tidak pernah menutup HP saya selama 24 jam. Kadang-kadang malam pun ya kalau terbangun saya suka buka. Yang penting bersifat konstruktif untuk kemajuan Universitas Negeri Jakarta. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, sekian diskusi kita pada hari ini. Semoga diskusi yang kita lakukan hari ini dapat menjawab rasa penasaran dari teman-teman Sivitas Akademika UNJ lainnya. Dan sekali lagi terima kasih Prof sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita pada hari ini. Oke baik, mungkin dari saya selaku host pamit undur diri, percaya atau tidak itu semua kami kembalikan kepada Anda karena UNJ telah berbicara. Saya Raini Tulatipus Ponegoro selaku host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu ya.